Pemirsa, 2 dari 8 jenazah korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam proses identifikasi. Sementara 5 korban luka termasuk supir truk galon air mineral masih dilakukan perawatan secara intensif. 6 dari 2 korban meninggal sudah diidentifikasi, dipulangkan dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Sementara 2 jenazah yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi yang diambil dari sampel DNA keluarga. Dari 11 korban luka, 6 orang sudah dipulangkan, 5 orang masih dirawat intensif, termasuk supir truk galon air mineral berinisial BW yang menjadi pemicu kecelakaan beruntun. Pos antemortem sudah ditiadakan karena dari pihak forensik RSUD Ciawi sudah mengantongi bukti cukup dalam proses administrasi bukti hingga pengumpulan sampel DNA. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait dengan kecelakaan maut di gerbang tol, update informasinya sudah bersama kami Dilami Aulia, melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, Jawa Barat. Baik, selamat siang. Dilami, silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata, masih ada 2 jenazah yang masih belum diidentifikasi dan masih berada di ruang forensik RSUD Ciawi. Nah, dari tim DVI dan juga forensik ini membawa sampel DNA dari kedua jenazah ke Jakarta, tepatnya di RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dikarenakan kesulitannya jenazah ini mengalami luka bakar 100% sehingga perlu dilakukan identifikasi sampel DNA. Selain itu, Nata, untuk 6 jenazah lainnya memperkuat kerjasama di bidang oleh pihak keluarga masing-masing. Kemudian masih ada kiranya ada 5 orang yang masih dilakukan perawatan intensif dari 11 korban luka-luka. Nah, yang masih dilakukan perawatan intensif salah satunya adalah supir galon mineral yang menjadi saksi kunci dari kasus kecelakaan di tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat ini. Dan kalau misalnya mendengar kondisinya dari Direktur RSUD Ciawi ini mengungkapkan bahwa dari kondisi sang supir sendiri sudah bisa membuka mata, namun untuk proses pemulihannya ini cukup begitu sulit begitu ya, dikarenakan memang sang supir mengalami cedera kepala yang cukup berat begitu, sehingga dari pihak RSUD Ciawi ini masih perlu melakukan perawatan intensif. Dan kalau misalnya berbicara atau berbincang terkait dengan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar mengungkapkan bahwa penyelidikan ini masih terus berjalan sembari menunggu nantinya dari sang sopir ini dapat dimintai keterangan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dan juga Nata, kalau dibandingkan dengan hari kemarin, untuk saat ini di RSUD Ciawi sudah tidak ada pos antemortem karena sejumlah dokumen dan juga kelengkapan dari proses identifikasi dari keluarga ini telah selesai dilakukan. Dan ada informasi juga Nata bahwa nanti tepatnya pukul 11 akan ada doorstop dengan Direktur RSUD Ciawi terkait dengan perkembangan terkini dari 5 orang yang dirawat, dan juga kita nantikan bersama apakah akan ada update terkait dengan 2 jenazah yang masih dalam proses identifikasi ini. Karena kalau bisa berkaca, memang kalau untuk proses identifikasi ini memerlukan waktu kira-kira 7 hari atau 1 minggu kerja. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari RSUD Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi berhasil teridentifikasi. Jenazah pun langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. RSUD Ciawi telah menyerahkan jenazah dari 6 korban tewas kecelakaan beruntun gerbang tol Ciawi ke keluarga masing-masing. Salah satunya jenazah Yana Mulyana. Usai dilakukan identifikasi di RSUD Ciawi, jenazah Yana Mulyana, salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, tiba di Kampung Sukasirna, Kelurahan Salabatu, Cigole, Kota Sukabumi, Rabu malam. Setibanya di rumah duka, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kedatangan jenazah tersebut disambut pihak keluarga dan kerabat yang sudah menunggunya sejak sore hari. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yana Mulyana dibawa masuk ke dalam rumah.
Usai disolatkan, jenazah korban langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Istri almarhum yang ikut ke pemakaman tampak sangat terpukul dengan kepergian sang suami hingga tak kuasa saat melihat jenazah sang suami dikebumikan. Diketahui saat kejadian, istri Yana, Sugiyarti dan anak keduanya yang masih berusia 3 tahun serta 3 rekannya selamat dalam kecelakaan tersebut. Yang 2 udah pulang, yang 2, yang 1 tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan. Udah. Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Hingga kini sebanyak 6 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2, Jawa Barat sudah dipulangkan ke keluarga korban dari RSUD Ciawi pada Rabu malam. Sementara 2 jenazah lainnya sulit teridentifikasi oleh DVI Polda Jabar karena luka bakar mencapai 100%. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Sebelas orang menjadi korban luka-luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Ciawi 2 Bogor. Kejadian kecelakaan ini juga menewaskan 8 orang. Proses evakuasi bangkai kendaraan akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 memakan waktu yang cukup lama. Di mana truk galon yang menabrak gardu tol dalam kondisi ringsek dan hangus. Bagian depan truk penyok. Begitu juga dengan minibus yang ditabrak oleh truk ringsek, kaca-kaca bagian depan mobil pecah hingga membuat kerangka mobil penyok. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk memintai keterangan sopir truk galon yang diduga memicu kecelakaan terjadi. Namun sopir tersebut masih belum bisa dimintai keterangan karena mengalami cedera kepala dan dirawat intensif di RSUD Ciawi. Ya, salah seorang yang dirawat di ruangan Bougainville itu adalah supir dari truk. Kalau kita lihat dari kondisinya memang belum bisa berkomunikasi. Hanya kalau dibandingkan dengan kondisi kemarin sudah sedikit lebih baik ya, sudah mulai bisa membuka mata. Kalau kemarin betul-betul sepertinya tidak bisa membuka mata ya. Ya, jadi saat ini supir tersebut ya cedera kepala sedang kalau dalam istilah kedokterannya dan ada sedikit perdarahan di bagian otaknya ya. Kemudian juga ada, kalau kami dari bahasa kedokteran dikatakan fraktur basis kranii. Ya. Selain juga ada masalah di matanya ya, Dokter Ange ya. Jadi saat ini sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Ciawi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Bayangkara Polri mengungkap profil DNA 1 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat sudah diketahui. Kepala RS Polri Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono mengatakan proses pemeriksaan DNA dilakukan dengan cara mengambil sampel dari jenazah. Pemeriksaan DNA ini dilakukan setelah autopsi bekerja sama dengan Biro Laboratorium Putdokes Polri. Hingga kini 6 dari 14 korban hilang sudah teridentifikasi. Untuk kasus Glodok Plaza, kita menerima 16 kantong jenazah. Yang 6 sudah kita rilis, rekan-rekan. Yang 1 masih proses. Yang lainnya karena kondisinya terbakar lanjut, kita masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.